Yang sering viral di Malaysia, kalau saat bulan Ramadan seperti ini biasanya sholat tarawih dengan super cepat kilat. Apakah itu semuanya ada di kampungnya Bang Toha juga? Di sini Bang Toha akan menceritakan pengalaman Ramadan pertama kali di kampung setelah sekian lama Ramadan di kampung Malaysia dan juga di negara tetangga Malaysia, bahkan lebih banyak lebaran dan puasa di Malaysia. Persiapan belanja untuk sahur, yang dimana ini merupakan kali pertama sambut Ramadan di kampung, bisa sahur bersama sang istri dan juga keluarga. Biasanya itu kalau sahur itu di negara tetangga Malaysia, jadi lebih banyak menghabiskan Ramadan di Malaysia, lebaran di Malaysia dibanding di kampung halaman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama Bang Toha Channel. Kebetulan kali ini Bang Toha mau menuju ke Pekan untuk berbelanja. Di sini tidak seperti di Malaysia sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan kita bisa pergi ke pasar raya, bisa beli ayam, daging, sayur. Sayang sekali di kampungnya Bang Toha itu tidak ada pasar raya. Jadi kalau misal kata mau berbelanja sayur atau berbelanja daging itu harus ke pasar pagi. Oke, Bang Toha skip dulu videonya. Nanti kalau sudah sampai pekannya, Bang Toha akan tunjukkan suasana di pekan yang ada di kampungnya Bang Toha. Akhirnya bisa berpuasa dengan sang istri setelah sekian lama, puluhan tahun, belasan tahun puasa di Malaysia. Akhirnya bisa di kampung halaman menikmati suasana Ramadan dan juga lebarannya sahabatku semua. Dan kebetulan di pekan tengah azan Isya, dan kali ini Bang Toha mau singgah sholat Isya sekalian sholat tarawih. Apakah sholat tarawih di sini cepat kilat seperti viral yang di media sosial? Jangan di skip dulu sahabatku semua. Bang Toha akan tunjukkan sholat tarawih di sini. Untuk sholat tarawih yang ada di masjid di kampungnya Bang Toha, sholat tarawihnya itu tidak terlalu cepat-cepat atau kilat. Jadi sholat tarawihnya itu lebih slow, bacaan ayatnya juga bisa didengar jelas. Mungkin kalau sahabat-sahabat melihat video viral di Indonesia, sholat tarawih dengan cepat, dengan kilat, bahkan kadang-kadang bacaannya saja untuk didengar itu sulit. Tidak semuanya itu ada di Indonesia sahabatku semua. Ada di Indonesia itu mungkin hanya ada di daerah yang
lain lah, bukan seluruh Indonesia sholat tarawihnya kilat cepat, enggak seperti itu sahabat semua. Nah, di sini Bang Toha juga tunjukkan suasana masjid yang ada di kampungnya Bang Toha, yang dimana kalau seperti biasa sahabat semua, kalau awal pertama sholat tarawih semuanya itu begitu meriah ya, jadi ramai yang datang. Dan di masjid ini juga sudah dilengkapi mobil wen jenazah. Kalau kemarin Bang Toha saat berada di Malaysia itu cukup sangat terkejut ya. Setiap masjid itu ada mobil wen jenazahnya dan kemudian ada fasilitas masaknya juga. Di sini Bang Toha tunjukkan suasana kemeriahan bulan Ramadan yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi untuk sholat tarawihnya sekitar hampir 30 menit sahabat semua. Jadi enggak 7 menit, enggak 5 menit. Jadi bacaannya jelas. Kemudian kita sholatnya pun juga tidak seperti sukan ya, atau tidak seperti olahraga. Dan istri menunggu di depan saja karena istri kebetulan halangan. Jadi beliau tidak sholat. Nah, di sini untuk masjidnya merupakan salah satu masjid yang sangat megah di kampung. Ini memerlukan waktu yang cukup lama sahabat semua untuk membangun masjid yang cukup sangat megah. Istri hari ini juga mau berbelanja di pasar buah. Kalau di Malaysia ada pasar raya, kalau di kampungnya Bang Toha itu ada pasar buah, yang dimana pasar buah ini mirip-mirip kurang lebih sama seperti pasar raya, cuma kurang lengkap saja. Dan kali ini Bang Toha juga akan menunjukkan sisi depan masjid yang ada di kampungnya Bang Toha. Dulu masjid ini dibangun saat saya masih sekolah rendah ya. Jadi sekolah rendah itu sudah mulai renovasi pembangunan. Dan alhamdulillah setelah sekian lama Bang Toha merantau puluhan tahun di Malaysia, akhirnya masjidnya sudah siap, juga cantik. Dan istri pun kali ini mau berbelanja cukup banyak sahabat semua, persiapan untuk sahur. Halamannya juga luas, untuk parkir motor juga muat banyak, untuk parkir mobil juga muat banyak. Kalau untuk parkir mobil itu di sebelah ujung sana sahabat semua. Mobilnya itu kalau di Malaysia misal kata berbelanja malam-malam ada pasar raya, tapi kalau di sini nggak ada pasar raya sahabat semua. Namun hampir mirip-mirip seperti pasar raya. Bang Toha akan tunjukkan. Di sini konsepnya pasarnya hampir mirip seperti di Malaysia, tapi tidak begitu luas. Jadi ada buah yang dimana semuanya juga sudah diletak harga. Ada buah pir, ada buah limau, ada buah apple. Untuk harga buah apple di sini 1 kilo 49.000. 49.000 itu sekitar 11 ringgit sahabat semua. 11 ringgit. Kalau untuk limonya ini sekitar 8 ringgit. Untuk buah naga harganya cukup murah, 18 ringgit atau sekitar 4 ringgitan. Kalau untuk kentang sama, kentang sekitar 15.000 rupiah atau sekitar ya 4 ringgitan lah sahabat semua. Dan kali ini istri tengah beli apa Bu? Telur. Beli telur puyuh. Kalau untuk harga telur puyuh 40.000 rupiah atau sekitar hampir 10 ringgit. Beli sayur, jadi kalau misal kata tidak ada sayur, bisa beli sayur, yang dimana kedai ini namanya pasar buah. Kalau di Malaysia kan pasar raya, tapi kalau di sini pasar buah, karena menjual berbagai aneka jenis buah, tapi juga menjual sayur-sayuran seperti bawang merah, bawang putih, pisang. Ini ada juga pisang. Ini kalau untuk pisangnya harganya 1 kilonya berapa itu Bu? Pisangnya harga 1 kilonya. Pisang harganya 25.000 per kilo. Ini luweh Bu. Ini lebih kalau 1 kilo. Lebih. Jadi pisang lebih. Jadi pisang 1 kilo 25.000 rupiah atau sekitar hampir berapa ya? 25.000 rupiah. 5 ringgitan lah sahabat semua. Jadi 5 ringgitan 1 kilonya untuk buah pisang. Di sini juga ada bawang bombay, ada sayur-sayur fresh, dan juga jual camilan. Ini merupakan pasar modern lah kalau di kampung saya menyebutnya. Kalau untuk harga telur 1 kilonya
Rp30.000 atau sekitar 8 ringgit. Jadi telur 1 kilo sekitar 8 ringgit. Kalau di Malaysia kan satu papan ya. Oh, ini juga ada satu papan, tapi tidak tahu satu papan ini berapa harganya. Dan kali ini Bang Toha belanja sawi putih, pisang, bawang bombay, bawang putih. Total harganya berapa kira-kira? Beli daun bawang. Daun bawang kalau di Malaysia menyebutnya daun bawang. Kalau di Indonesia ini sebutannya sudah lain, onclang. Jadi Bang Toha beli onclang. Ini beli 2 biji saja, nampaknya sudah cukup lah. Di sini untuk harga nanas cukup murah. Harga nanas sekitar 2,5 ringgit sahabat semua satu biji. Kurma. Ada juga buah kurma sahabat semua. Serba lengkap lah kalau kita berbelanja di pasar buah. Ini mirip-mirip pasar raya, cuman tidak menjual daging, tidak menjual ayam. Ada juga tahu susu. Orang Indonesia tuh kalau tidak makan tahu dengan tempe rasanya memang kurang lengkap. Jadi kalau meskipun masak berbagai jenis pasti ada tahu tempe. Beli apa Bu? Buah naga. Untuk harga buah naga di sini cukup murah. Jadi ini konsepnya pasar modern. Ya kurang lebih hampir mirip-mirip seperti pasar raya di Malaysia. Ada juga buah salak. Ini buah salak ini paling murah. Jadi buah salak ini harganya 1 kilo cuma Rp5.000. Itu Rp5.000 kalau diringgitkan sekitar 1 ringgit 20 sen. Jadi kalau harga salak memang sangat murah-murah sahabat semua. Untuk gula di sini harganya 1 kilonya 17.000. Cuma gula di Malaysia itu lebih murah ya. Jadi gula di Malaysia lebih murah. Kalau untuk minyak goreng juga hampir sama harganya antara di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi video ini sebagai informasi dan hiburan buat sahabat semua yang di mana biar saling mengetahui satu sama lain. Jadi selepas sholat tarawih, Bang Toha berbelanja di pasar raya. Dan di sini ada sirap. Ini sirap harganya Rp17.000 atau sekitar ya kurang lebih 4 ringgitan sahabatku semua. 4 ringgitan dapat sirap 1 botol seperti ini. Dan ini juga sudah menjual kue muih raya. Sudah terpasang cukup banyak. Ada biskuit. Ini kuih-kuih raya sudah dipajang sahabat semua. Mungkin di Malaysia juga sama ya, kuih raya sudah dipajang. Ada juga ini. Harga kurma di sini untuk 1 kilonya Rp70.000. Sekitar 22 ringgit sahabat semua. Harga kurma 1 kilonya. Dan istri tengah beratur. Selesai berbelanja daripada pasar buah, sekarang masuk ke Indomaret untuk cari barang-barang kering. Kalau di Malaysia ada kedai murah, kedai 2 ringgit, tapi di sini nggak ada sahabat semua. Di sini adanya Indomaret. Kalau di Malaysia, pusat perbelanjaan itu serba lengkap sahabatku semua. Bukan hanya kedai 2 ringgit saja yang menjual barang-barang murah, tapi ada kedai yang bermacam-macam yang menjual barang-barang harga ramah. Tapi kalau di Indonesia itu belum ada. Dan harapan saya suatu saat nanti di Indonesia itu juga punya kedai-kedai yang menjual barang-barang dengan harga cukup sangat ramah. Kalau Indomaret ini perbelanjaannya untuk barang-barang kering, sabun, sampo, sahabatku semua. Jadi tidak lengkap seperti pasar raya ataupun kedai 2 ringgit. Tapi kalau untuk harga sabun, harga sampo kurang lebih hampir sama kalau kita berbelanja antara Indonesia dan juga Malaysia. Tapi kalau di Malaysia ada sabun buatan Malaysia sendiri itu juga cukup sangat murah.
Di sini kalau untuk Indomaret cuma kebanyakan ya barang-barang kering seperti ini sahabatku semua. Kali ini yang berbelanja juga cukup lumayan ramai, mungkin persiapan untuk buat sahur sahabatku semua. Jadi di sini juga ada minyak goreng, kuih-muih pun juga dijual di sini. Nah, selesai berbelanja ke dari Indomaret kok sampai ke dari Indomaret Bang Toha mau balik ke rumah dan menunjukkan suasana di sini kalau selepas sholat tarawih begitu sangat ramai sahabatku semua. Jadi banyak motor yang berlalu lalang, bahkan mau menyeberang jalan saja itu agak sulit. Kalau di Malaysia kebanyakan mobil, kalau di Indonesia kebanyakan pengendara motor. Karena di sini memang rata-rata setiap rumah punya motor, kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga. Kalau untuk mobil masih jarang-jarang sahabatku semua. Dan di sini juga ada pasar buahnya. Jadi kalau pasar buah di Indonesia itu bukanya sampai malam. Cuma satu kekurangannya nggak ada pasar raya. Harapan saya suatu saat nanti di kampung Indonesia juga ada pasar raya. Jadi ketika warga ingin berbelanja daging, berbelanja sayur, ataupun berbelanja barang-barang lain itu mudah. Tidak harus datang ke pasar tradisionalnya, tidak harus datang ke pasar paginya. Jadi misal kata bila-bila bisa berbelanja. Sudah sampai rumah. Tadi berbelanja di pasar buah habis sekitar Rp120.000. Rp120.000 di Indonesia dapat apa saja? Bang Toha akan tunjukkan sahabatku semua. Dapat pisang berapa biji ini? Pisangnya dapat 5 biji. Dapat buah naga 1 biji. Dapat sawi putih 1 biji juga ya. Ini cukup besar. Kemudian ada juga bawang putih. Kemudian dapat apa lagi? Bawang bombay. Dan juga dapat tahu susu. Nampaknya ratusan ribu ya, tapi kalau sudah dibelanjakan cuma dapat ini saja. Oh, masih ada lagi sahabatku semua. Jadi dapat juga dapat banyak ternyata. Dapat telur puyuh. Nah, ini ada telur puyuh hampir 1 kilo ini. Kemudian ada juga telur ayam. Kemudian ada juga buah kurma dan juga daun bawang. Jadi total keseluruhan Rp120.000 atau sekitar berapa ya, Rp120.000, 30 ringgit sahabatku semua. Jadi belanja tadi di pasar raya, di pasar buah 30 ringgit totalnya. Cukup lumayan dapat banyak sahabatku semua. Kalau tadi suasana tarawihnya sudah, kali ini Bang Toha akan ekspor suasana saat menjelang sahur di perkampungan Indonesia. Tapi kalau untuk di perkampungannya Bang Toha tidak ada kedai yang buka istilahnya 24 jam ya. Biasanya kedai akan buka pukul 3 ataupun selepas sahur akan tutup kembali. Beda dengan di Malaysia, misal kata kita ingin sahur bila-bila, ada kedai mamak ataupun kedai yang ada di bandar biasanya akan buka 24 jam. Oke, Bang Toha akan tunjukkan suasana menjelang sahur di kampungnya Bang Toha. Kalau di Indonesia ini pukul 3, tapi di sini sudah mulai cukup ramai aktivitas warga untuk mencari ikan. Jadi pukul 3 pagi ini mencari ikan sahabatku semua. Biasanya mencari ikan sungai, nanti paginya akan dijual di pasar. Kalau untuk ikan kecil-kecil di sungai yang ada di perkampungan Indonesia masih cukup lumayan banyak. Biasanya menggunakan api ya, pakai baterai. Tapi kalau di Malaysia nampaknya dilarang ya, tidak boleh mencari ikan menggunakan baterai. Kalau untuk menjelang suasana sahur di sini memang cukup sangat sepi sahabat semua, tidak begitu ramai, tidak ada kedai yang istilahnya menjual beragam jenis makanan. Kedai besar itu enggak ada. Rata-rata di sini biasanya kedainya kecil-kecil atau biasa disebut angkringan. Dan biasanya di warung angkringan tersebut menjual nasi kucing. Kenapa disebut nasi kucing? Bukan berarti itu makanan kucing. Nasi kucing itu nasi yang porsi sangat kecil sahabatku semua. Jadi kalau kita tidak
tambah 2-3 kali memang tidak akan kenyang. Dan seperti ini suasana menjelang sahur di kampung halamannya Bang Toha, yang dimana ini merupakan kali pertama bisa menikmati suasana menjelang sahur di kampung sendiri dan bisa puasa di kampung, yang dimana banyak Bang Toha habiskan puasa di Malaysia dibandingkan di kampung halaman sendiri. Dan di sini ternyata masih ada juga warung-warung yang buka, sahabatku semua. Warung angkringan. Tapi tidak begitu ramai, nampaknya cuma 1, 2, 3 saja. Jadi kalau di sini itu warungnya yang buka cukup lama itu angkringan, tidak ada kedai besar seperti di Malaysia. Misal kata kita bisa lepak-lepak, minum teh tarik, itu nggak ada, sahabatku semua. Dan di sini juga masih ada yang buka ini. Oke sahabatku semua, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan semoga sahabatku sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan semoga dipermudahkan segala urusannya, kelancaran rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.